Daryanto, BDS Suara Ahli Utama dari BPSD MD Indonesia Tengah, izin menyampaikan tentang pelayanan publik digital pada pelatihan pembinaan pengawas. Selanjutnya tentang apa yang menjadi dari kebijakan ini, tentu ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ada PP 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, kemudian PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, juga Impres Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government sebagai upaya untuk mendukung penerapan e-government dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan e-government. Kemudian Perpres Nomor 95 Tahun 2012 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, juga Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan sistem informasi pelayanan publik nasional, dan yang terakhir putusan Menpan RB Nomor 63/Menpan RB/7 Tahun 2003 tentang pedoman umum pelayanan publik. Nah, Bapak Ibu, tujuan belajar ini tentu saja satu, bahwa peserta akan mampu menjelaskan tentang konsep dan praktek pelayanan digital, digital. Nah, kemudian tentu saja harapannya peserta dapat menjelaskan konsep dan kebijakan pelayanan publik digital. Yang kedua, mengidentifikasi tentang jenis-jenis pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi, juga menjelaskan komponen utama pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan yang terakhir menjelaskan tantangan implementasi pelayanan publik digital. Nah, ini konsep-konsepnya, ada konsep kebijakan pelayanan publik, ada jenis-jenis pelayanan publik dan informasi dan komunikasi, ada komponen utama pengembangan pelayanan publik, dan tantangan implementasi pelayanan publik. Ini agenda pembelajarannya. Tentang sumber daya teknologi informasi, ada informasi, ada aplikasi, ada infrastruktur, ada personil, ada termasuk sumber daya manusianya. Nah, tentang pengertian pelayanan publik dari Undang-Undang 25 Tahun 2009 Pasal 1, bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, bagaimana tentang pelayanan publik menurut Permenpan? Tentu saja segala bentuk pelayanan sektor publik yang dijelaskan oleh aparat pemerintah dalam bentuk barang dan atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, berikutnya bagaimana tentang kualitas pelayanan publik saat ini? Apakah baik? Apakah lumayan baik atau bahkan amburadul yang harus kita jelaskan? Nah, karena apapun juga pelayanan publik di masyarakat, masih ada pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik, yaitu prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit, ada tidak transparan, ada kurang informatif, ada kurang akomodatif, ada kurang konsisten, ada kurangnya sarana yang katanya terbatas, tidak adanya jaminan kepastian dari segi hukum, waktu, biaya, masih ada pungli, dan juga praktek KKN ini dari Kemenpan. Kemudian dari penilaian kepatuhan dapat disampaikan berikut, baik di tingkat kementerian masih ada yang zona kuning, juga di tingkat provinsi ada zona kuning, ada yang hijau, dan juga di kabupaten kota ada zona merah masih 24%, dan di lembaga ada 20% yang zona merah, dan juga di kabupaten yang kota yang zona merahnya 18%. Nah, tentang penilaian kepatuhan terhadap kewajiban penyelenggara pelayanan publik, di kementerian ada 44% kepatuhan sedang, kemudian kabupaten kota 24% kepatuhan rendah, dan di lembaga 50% kepatuhan sedang, di provinsi 12% kepatuhan rendah dan 25% sedang, juga di kota 18% kepatuhan rendah, sedangkan kepatuhan sedang ada 45%. Nah, ini apa yang selanjutnya diketahui tentang pelayanan terpadu. Sistem pelayanan terpadu adalah satu kesatuan proses pengelolaan pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat, baik secara fisik maupun visual sesuai dengan standar pelayanan. Contohnya PTSP,
kemudian Sansat. Nah, bagaimana, apa sih tujuannya sistem pelayanan terpadu? Yang pertama, bagaimana mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, bagaimana memperbaiki proses pelayanan, bagaimana mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau. Dan yang terakhir, tentu saja menghindari tentang korupsi dan KKN. Lanjut, tentang revolusi industri, kita kenal sekarang 4.0 yang menuntut banyak perubahan. Masyarakat semakin modern, tentu saja akan meninggalkan cara konvensional, mulai meningkatkan efisiensi, waktu, tenaga, biaya, dan juga akan melakukan aktivitas seperti mencari informasi atau mendapatkan pelayanan yang lebih cepat. Nah, kecepatan dan ketepatan menjadi unsur penting dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam urusan yang berhubungan dengan pemerintah. Nah, Bapak Ibu, kita dengar bahwa digitalisasi tata kelola pemerintahan menjadi langkah nyata reformasi birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan dan kebutuhan stakeholder-nya. Nah, kita tahu jenis-jenis pelayanan publik berbasis TK apa saja. Yang pertama tentang bagaimana publikasi berdasarkan aspek kompleksitas dan aspek manfaat. Publikasi adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sertifikasi data dan informasi pemerintah kepada pihak berwajib berkepentingan baik di internal maupun eksternal. Yang kedua, apa itu interaksi? Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan interaksi dua arah dalam rangka memperkuat interaksi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemerintahan. Nanti dijelaskan lebih lanjut. Kemudian transaksi, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka menjaga layanan pemerintah secara online. Nah, berikutnya tentu saja apa yang dimaksud dengan pengembangan pelayanan publik berbasis TIK. Faktor pendorong pengembangan itu ada external pressure, ada internal political desire, ada overall vision and strategy, ada effective project management, ada effective change management, ada required competencies, ada adequate technological infrastructure. Nah, kita jelaskan. Nah, apa yang dimaksud dengan external pressure adalah tuntutan yang kuat dari para stakeholder agar pemerintah memperbaiki layanannya menjadi salah satu faktor penting. Karena pada saya pemerintah sikap responsif dan belum proaktif. Sehingga bila tidak ada tuntutan dari luar, pemerintah akan merasa tidak perlu memperbaiki sistem layanannya. Nah, berikutnya tentang internal political desire, adanya dorongan atau inisiatif dari dalam pemerintah untuk melakukan reformasi serta mendukung pengembangan e-government di dalam organik baik top down maupun bottom up. Nah, overall vision and strategy, perencanaan yang holistik dan secara detail untuk mengembangkan e-government mampu menentukan bagaimana harus memulai dan ke arah mana tujuan dari sebuah proyek e-government. Nah, berikutnya effective project management, adanya tanggung jawab yang jelas, perencanaan yang baik, pertimbangan risiko, kontrol dan monitoring, termasuk sumber daya manusia yang baik. Nah, terus berikutnya effective change management, yaitu untuk wujudkan pelayanan publik, maksudnya pelayanan publik digital yang dibutuhkan seorang para pemimpin yang memiliki visi dan profesionalitas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Maka sekali lagi dibutuhkan model pemimpin yang memiliki visi dan profesionalitas yang tinggi. Nah, berikutnya adequate technological infrastructure, yaitu teknologi informasi yang digunakan dalam pengembangan e-government sangat bervariasi, ada yang murah, ada yang mahal, sedangkan ada yang sedia terbatas. Nah, lalu bagaimana kita harus memulai mana yang diperlukan, mana yang dibutuhkan. Terus request complexities dalam setiap pengembangan e-government dibutuhkan keahlian dan penguasaan ilmu pengetahuan, tentu saja, khususnya dalam pemerintahan itu sendiri. Dalam e-government tentu saja harus menggunakan teknologi informasi, jangan hanya sebagai pemahaman, tetapi harus implementatif, kira-kira begitu. Terus berikutnya, elemen sukses dalam penerapan konsep digitalisasi pada sektor publik harus ada support, ada capacity, dan ada value. Kita jelaskan. Nah, apa itu support? Support adalah disepakatinya kerangka e-government sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi misi bangsanya, sehingga harus diberikan prioritas tinggi. Yang kedua, dialogisikan jumlah sumber daya, di sini termasuk SDM, anggaran di setiap tataran pemerintahan.
untuk membangun konsep dengan semangat di lintas sektor. Yang berikutnya dibangunnya berbagai infrastruktur dan suprastruktur pendukung agar tersedia lingkungan yang kondusif untuk pengembangan e-government, dan yang terakhir disosialisasikannya konsep e-government secara merata, kontinu, konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh masyarakat dan pemerintah. Nah, apa itu kapasitas? Kapasitas tentu saja ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif e-government, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial. Yang kedua, ketersediaan infrastruktur TIK yang memadai, dan yang ketiga, dengan SDM yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan. Terus tentang value, ini yang paling penting, bahwa berbagai inisiatif government tidak ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan. Nah, sebagai penentu ini sangat besar, karena tidak adanya manfaat yang diperoleh tentu saja bukanlah oleh pemerintah sendiri, tapi juga masyarakat juga akan merasa tidak ada gunanya. Nah, bagaimana dengan pemerintah? Pemerintah harus teliti, memilih prioritas jenis aplikasi government, apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang didahulukan. Nah, kesalahan dalam mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat itu akan menjadi bumerang karena tidak ada manfaatnya. Lanjut. Nah, ini untuk melakukan itu semua perlu identifikasi sehingga kira-kira kebutuhan itu apa dengan analisis SWOT, baik itu strength, opportunity, weakness, dan threat-nya. Lanjut. Nah, apa tantangan implementasi tentang pelayanan publik ini? Pelayanan publik digital maksudnya. Yang pertama, ada evaluasi dari SPB masih 86,69%. Ada 82 instansi pemerintah mendapatkan predikat baik, sangat baik, dan memuaskan. Ada 534 instansi pemerintah mendapatkan predikat cukup dan kurang. Nah, kira-kira itulah tantangan implementasinya. Ada beberapa, ada kebijakan, ada kepemimpinan, infrastruktur, dan selanjutnya akan kita jelaskan di slide berikutnya. Nah, bagaimana tantangan kepemimpinan? Peran leader menjadi salah satu kunci dalam kesuksesan implementasi pelayanan publik ini. Leader bukan hanya sebagai konseptor, tapi juga motivator. Nah, kemudian kebijakan sebagai penentu arah pengembangan pelayanan publik digital. Bukan hanya sekedar ada kebijakan, tapi bagaimana agar diketahui bersama dan dibuat perencanaan untuk implementasinya. Infrastruktur, telekomunikasi, dengan ada ketersediaan infrastruktur yang belum memadai dan belum merata, isu digital juga divide, juga perlu disusun prioritas sesuai layanan, karena dampaknya akan besar dengan apabila digunakan oleh masyarakat. Kemudian faktor keterbatasan biasanya terkait ketersediaan anggaran dan geografis daerah karena masing-masing tidak sama. Kemudian tingkat konektivitas dan penggunaan IT oleh pemerintah, beragamnya tingkat pengelolaan TIK di instansi pemerintah, belum ada keseragaman, belum ada standar pelayanan publik yang baku, dan tentu saja masih banyak daerah yang belum sama. Nah, berikutnya tentang bagaimana kesiapan sumber daya di pemerintah, tingkat digital literasi informasi ini sangat beragam dan tidak merata, baik di sisi SDM, aparatur maupun masyarakatnya. Ada resisten to change ketika ada perubahan. Bagaimana dengan perangkat hukumnya? Adanya isu keamanan informasi, ada isu cyber security, adanya isu perlindungan data pribadi ini belum aman. Nah, ini yang menjadi tantangan. Kemudian bagaimana tantangan di ketersediaan dana dan anggaran? Ini harus inisiatif pelayanan publik membutuhkan sumber daya finansial untuk membiayainya. Ada otoritas dalam menganggarkan, ada kebutuhan dana yang tidak berhenti pada pengadaan awal dan harus berkelanjutan. Nah, bagaimana dengan perubahan paradigma? Tentu saja perlu kesadaran dan keinginan untuk merubah cara pikir, cara kerja, bersikap, kemudian berperilaku dan kebiasaan sehari oleh seluruh unsur dari organisasi. Di samping itu juga budaya berbagi data dan informasi masih rendah. Ini menjadi tantangan kita. Kira-kira itu.
nanti di dalam diskusi dan kita sambung lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.